Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas seminar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Seperti janji saya minggu lalu bahwa hari ini di minggu ini kita akan membahas teman-teman bab 1 dan bab 2 teman-teman yang sudah pernah dikirim ke saya ya. Kita mulai dari kelas RH dulu. Ini ada teman kita namanya Nada Sofaru Syarifah. Judulnya adalah perancangan buku informasi dampak negatif pola asuh otoritarian terhadap perkembangan karakter anak. Nah, jadi padanya bisa dihilangin nih. Kenapa padanya bisa dihilangin? Karena tidak akan merubah makna. Kalau dilihat dari cover ini udah sesuai, tugas akhir, nama dan segala macam udah ya. Kita masuk pada bab 1. Di catatan saya menulis bahwa tulisan nada ini fontnya tidak sesuai karena untuk font kita menggunakan Times New Roman. Tapi kalau dilihat di sini fontnya bentuknya adalah menggunakan Arial nih ya. Terus di bab satunya kalau dilihat dari pola pikir penulisannya udah benar, maksudnya gini, logikanya gitu, logika berpikirnya udah sesuai. Terus kesalahan ketiknya juga udah jarang. Nah ini dia nih, setelah titik ini sebelum sumber jangan titik tapi koma. Kenapa? Kan titik itu untuk mengakhiri kalimat, di sini titiknya nggak ada, justru titiknya sebelum referensi. Nah kalau bisa juga setiap ada paragraf itu dikasih sumber. Tapi kalau misalnya kayak begini, ini kan tujuan penelitian, maksudnya bukan tujuan, harapan penelitian ya, proyeksi penelitian. Oke lah nggak dikasih sumber nggak apa-apa, tapi yang di sininya nih, dalam memberikan pendidikan dan penentuan karakter tidak lepas dari pemberian pola asuh orang tua. Ini kan ada landasannya gitu, ada argumentasinya itu sebaiknya kita cantumkan. Ya, pengumpulan data penelitian salah ketik ya, menggunakan sumber data sekunder, sumber data primer dari buku ya, ini udah. Nah, waktu, tempat, dan metode penelitiannya nggak ada. Metode penelitian kualitatifnya harusnya dicantumin dulu, waktunya dan tempatnya. Rumusan masalah udah bener caranya. Tujuan penelitian ini juga bukan rumusan masalah ya, rumusan penelitian. Tuh. Jadi ada salah-salah ketik di terakhir ya, kayak gitu nada masih harus diperbaikin. Oke, kita lanjut pada bab 2 nya. Bab 2 nya nada nih, ini udah bener ya anaknya ya. Terus kita lihat bab 2 nya, jadi gabung bab 1 bab 2. Oke, pola asuh bener ya. Kita lihat tadi penomoran dulu, A udah oke. Ada sumbernya. Nah ini dia cara penulisan sumber tadi ya, harusnya sebelum titik itu adalah koma. Pola asuh dibagi berbagai macam ya. Bahasa Inggris belum ditulis dengan huruf miring, ini kan harusnya miring nih ya, bukan bahasa Indonesia, jadi bahasa asing atau bahasa serapan ditulis dengan huruf miring. Ini sampai di sini nggak ada sumbernya satu di atas gitu ya, banyak tuh sebaiknya dihindari tulisan kayak gitu. Jadi setiap paragraf, setiap kutipan itu harus ada sumbernya, karena kan sumber itu sebaiknya jangan ambil langsung dari buku begitu, tapi dibaca dulu baru kita tulis kembali untuk menghindari plagiasi ya, tuduhan plagiasi. Ini sumbernya masih kurang tuh ya, kan bisa begini loh nada, misalnya ngambil pola asuh otoratif dari buku A ya, yang otoriter yang ini dari buku B gitu, dimasukin, jadi setiap pembahasan ada referensinya gitu ya. Jadi nggak semuanya dari satu sumber, bisa berbagai macam sumber.
Oke, hasil diperoleh variabel pola asuh sebanyak 84 siswa terdiri dari 66 tentang skor. Nih ya, rata kanannya enggak sesuai. Rata kanan enggak sesuai. Kalau kayak gini boleh nggak sih, Bu? Boleh, tapi sebaiknya ini diambil dari satu penelitian ya. Kan kita bisa bandingin sama penelitian lain gitu. Sehingga referensinya kayak nggak itu lagi. Ini ya, penulisan kata di, kalau di menunjukkan kata tempat itu harus dipisah, jadi di spasi bawah. Nah, dari diagram ini apa yang kita mau bahas sebetulnya? Nggak, mau yang dibahas apa? Hasilnya apa? Apakah kamu mau bilang bahwa pola asuh dari penelitian itu umumnya adalah demokratis gitu? Terus kalau misalnya pola asuhnya demokratis, apa hubungannya dengan otoriter? Kan yang mau dibahas di sini otoriter kan? Ini kita belum ketemu nih. Dari data di atas kita bisa lihat bahwa pola asuh otoriter itu masih banyak digunakan di kalangan masyarakat. Perancangan buku ini. Nah, ini ciri-cirinya otoriter gimana? Apa nih? Otoriter ciri-cirinya? Ya, maksudnya pola asuh kayak gimana di dalam masyarakat itu yang seperti apa? Apakah banyak memukul, orang tua banyak memukul menggunakan hukuman fisik, tapi hukuman fisik itu sejauh mana gitu? Apakah semua hukuman fisik itu dianggapnya otoriter? Gitu. Ini harus ada batasan-batasan yang jelas. Jadi misalnya apakah satu keluarga gitu, misalnya orang tuanya pernah marah terus nyubit anaknya, dengan demikian dia serta-merta dianggap otoriter? Nah, ini masih belum kelihatan. Karena apa? Karena kalau nggak jelas, kamu nanti akan kesusahan di infografisnya, di medianya, di buku informasinya nih. Dia karena mengancam buku informasinya, dia akan kesusahan ngambil sumbernya. Jadi sejauh mana, apa yang bedain dengan yang lainnya gitu? Apakah orang yang maksudnya gini loh, otoritarian dan nggak otoritarian itu perbedaannya di sebelah mana? Kan selama dia mengurus anak dari 0 tahun sampai 10 tahun, itu rentang waktunya 10 tahun loh. Nyubit sekali 2 kali itu dianggap otoriter gitu. Coba ya, nanti kamu cari di sini sejauh mana batasannya. Oke. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.